فتوح العارفين يفتح علينا وعليكم أبواب الرزاق الحسية والمعنوية مع طول العمر بطاعة الله وعباده، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع عنا وعنكم شر الدنيا والآخرة، ويدفع عنا وعنكم شر الحاسدين والظالمين والماكرين. وعلى هذه النية وكل نية صالحة بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini sebagaimana biasa Allah takdirkan kita hadir kembali melanjutkan kajian fikih kita. Malam hari ini kita akan membahas putar haid ya. Baik, kita akan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa aqallul haid yawmun wa laylatun wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha wa ghalibuhu 6 aw 7 wa waqtuhu 9 sinin wa aqallu tuhrin bainal haidatin 15 bilayaliha ila akhir. Baik, kita akan lanjutkan sesuai dengan urutan. Kebetulan malam hari ini kita membahas seputar permasalahan haid, permasalahan yang sebenarnya permasalahan yang khusus terhadap perempuan, karena memang laki-laki tidak haid. Tapi bukan berarti laki-laki tidak perlu tahu, karena bisa jadi di saat istri kita kurang paham, ya kita yang punya tanggung jawab untuk kemudian menjelaskan. Hanya memang terkait dengan kitab yang kita baca ini tidak secara detail membahas permasalahan seputar haid, karena permasalahan ini salah satu di antara permasalahan yang cukup rumit, banyak modelnya sesuai dengan keadaan. Kadang-kadang masing-masing perempuan itu berbeda, baik dari jumlah hari atau masa haidnya, demikian halnya dengan darah yang keluar. Dan ini kadang-kadang bermacam-macam, dan masing-masing tentunya memiliki daripada hukum. Oleh karenanya ulama menyendirikan pembahasan haid ini di dalam kitab tersendiri. Banyak sekali kitab yang menjelaskan tentang haid, nifas dan istihadah. Memang lazimnya ketika membahas haid mesti yang disentuh juga adalah pembahasan istihadah sekaligus nifas, karena memang banyak kesamaan, dan hal ini memang adalah permasalahan yang memang terkait dengan permasalahan perempuan. Maka dulu pernah saya utarakan, kalau untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk mencari lebih dalam, maka carilah terjemahan yang terkait dengan haid. Nah, kebetulan Ustadz Segap Baharun itu beliau punya satu kitab yang populer sekali, bahkan di Gramedia pun terkadang sudah dijual.
yaitu permasalahan problematika seputar wanita. Nah, ini bahas tentang haid, nifas dan istihadah. Bahkan beliau membuatkan semacam katalog berikut dengan warnanya. Jadi saya kira saya belum pernah nemukan, mungkin banyak, tapi saya pribadi belum pernah nemukan pembahasan seputar haid, nifas dan istihadah yang sedetail yang dikarang daripada Habib Segaf Baharun. Kalimat detail ini pembahasannya detail, kemudian contohnya pun detail. Karena biasanya pembahasan detail, tapi kadang-kadang contohnya yang membuat kita bingung. Nah, di sana dimuat dengan warna darahnya, contoh berapa hari, ada apa labelnya ke, tabel ya, nah, semacam itu. Dan kitabnya murah, tidak sampai 50.000. Nah, beli nanti di toko maju atau di mana biasanya ada. Nah, itu lebih mudah, baca-baca santai di rumah. Nah, itu yang tidak paham nanti boleh ditanyakan. Karena sekali lagi saya yang akan membahas ini memang sesuai dengan kitab ini, memang tidak sedetail dari pembahasan yang seharusnya dibahas. Nah, yang kedua, dengan keterbatasan anak pribadi, kalau beliau memang sudah pakar, bahkan kitab itu beliau karang sebelum beliau berangkat ke Madinah. Itu kalau dikatakan lagi semangatnya beliau. Jadi sebelum berangkat ke Madinah beliau sudah ngarang kitab itu. Itu salah satu di antara kitab yang pertama kalau tidak salah yang beliau tulis terkait dengan hukum. Nah, itu beli. Karena penjelasan saya ini tidak sedetail itu, karena memang porsinya bukan porsi penjelasan tentang haid. Nah, sini hanya kasihkan gambaran. Baik, itu informasi nanti ya. Kalau memang ingin lebih detail, lebih tahu lebih banyak, carilah. Pak. Ya, yang kedua, kitab itu sumber orangnya kita tahu. Jadi kita bisa percaya, bahkan sanad daripada keilmuan beliau pun kita tahu. Baik, kita akan bahas sedikit terkait dengan haid. Di sini pertama kali ketika berbicara haid, mesti yang diketengahkan umumnya terkait dengan masa atau waktu seorang perempuan haid, lamanya masa perempuan haid. Karena ini memang menjadi syarat sehingga darah yang keluar itu dikategorikan haid jika memang memenuhi syarat. Ya, darah yang keluar dari perempuan banyak, ada yang disebut nifas, ada yang disebut istihadah, ada yang disebut dengan damut talak. Ketika orang perempuan melahirkan, biasanya sebelum keluar bayi itu biasanya mengeluarkan darah, walaupun tidak mungkin sekental darah kita biasa, tapi berwarna dengan warna darah. Nah, ada yang haid. Nah, sehingga dari mana kita bisa menyimpulkan ini haid, ini nifas, ini istihadah? Nah, maka untuk menyimpulkan darah ini haid, nifas atau istihadah, salah satu di antaranya kita harus tahu syarat-syarat yang berkaitan dengan haid. Memang di sini tak disebutkan syaratnya di kitab kita. Cuman ini sudah menjadi syarat untuk dikatakan darah tersebut darah haid. Pak. Sebagaimana dikatakan aqallul haid yaumun wa lailah. Ini jadi garis penting nih. Pak. Minimal darah yang dikatakan haid tersebut, minimal darah tersebut keluarnya 1 hari 1 malam. Ini patokannya nih. Oke, saya sebut sebagai syarat, walaupun tidak tertulis syarat. Darah haid itu atau darah yang keluar dikatakan haid, minimal darah tersebut keluarnya 1 hari 1 malam. Tapi perlu diingat, makna 1 hari 1 malam tidak harus
tidak harus 1 hari 1 malam full, tapi yang dimaksud adalah bilangan jamnya. Karena saya kira tidak ada perempuan yang non-stop 24 jam mengalir terus, tidak ada. Nah, kalaupun ada, dia enggak, palingan lamban sedikit, deras, tidak, kan begitu biasanya. Nah, yang dimaksud 24 1 hari 1 malam ini bukan harus haid itu 1 hari 1 malam full, tidak. Tapi yang dimaksud 1 hari 1 malam ini bilangan jamnya. Bisa terjadi dalam beberapa hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya. Ada perempuan hari ini mengeluarkan darah 5 jam, berhenti. Kemudian besoknya lagi 2 jam, besoknya lagi. Nah, dari kumpulan tadi itu sampai tidak 24 jam. Kalau sampai 24 jam, maka untuk syarat yang pertama sudah terpenuhi. Karena minimal darah itu dikatakan haid kalau keluarnya 24 jam, ya. Kalau 1 hari, kalau 2 hari kemudian sudah mengeluarkan atau keluar darah 24 jam, berarti sudah kita kategorikan haid untuk syarat yang pertama. Nah, kemudian wa aktsaruhu, dan batas maksimalnya. Nah, ini batas maksimal ini penting. Yang paling terpenting dari haid itu minimal maksimal, karena ini yang menentukannya. Minimal darah haid itu 24 jam, atau dalam istilah kitab ini 1 hari 1 malam. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 15 yauman bilayaliha, yaitu 15 hari 15 malam kalau bahasa kitanya. 15 hari, orang kalau dibilang hari itu biasanya sudah mencakup malam, sehingga tidak perlu juga kita terjemahkan detail betul. 15 hari, ya. Maksimalnya darah haid tersebut 15 hari. Artinya batas maksimal minimal tadi itu 24 jam kan. Nah, 24 jam ini yang saya katakan tadi itu tidak harus terjadi 1 hari. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bahkan bisa 15 hari. Jadi kalau ada seorang perempuan mengeluarkan 1 harinya setengah jam, ada yang cuma 5 menit, ada yang ini. Sampai kapan? Untuk perempuan yang pertama kali haid, dia kan belum bisa menentukan haid apa bukan ini. Nah, jadi bagaimana caranya? Tinggal ditunggu di 15 ke depan, 15 hari. Karena maksimal haid itu, darah haid keluar itu 15. Andai kata kumpulan dari tanggal 1 sampai tinggal 15 tersebut setelah dicatat dikumpul-kumpulkan lebih dari 24 jam, berarti kita sudah tahu bahwa itu adalah darah haid. Jadi jangan juga tergesa-gesa. Ada orang keluar hari pertama, kedua, ketiga, bahkan hari kelima, dihitung-hitungnya belum sampai 24 jam. Oh, ini bukan haid. Belum, karena batas maksimalnya belum sampai. Yang boleh kita katakan bukan haid setelah sampai batas maksimal 15 hari, kita totalkan cuman 19 jam atau 20 jam, berarti kan tak memenuhi syarat. Maka ini bukan haid. Darah apa? Bisa jadi istihadah, tapi yang jelas istihadah. Nah, ini yang dimaksud. Jadi batas minimal, batas maksimal itu penting. Dan ini bukan hanya berlaku pada haid, tapi juga pada nifas. Nanti nifas nanti memang di sini tidak dibahas. Bab nifas nanti sama. Dia ada batas minimal, ada batas maksimal. Tapi ini biasanya penghitungan yang tadi itu biasanya untuk mereka yang di awal-awal. Bagi orang yang sudah terbiasa, maka dia sudah bisa memprediksi. Kalaupun dia kemudian kurang atau terlewat, itu tidak jauh, palingan 1 hari. Biasanya perempuan haidnya biasanya 6 hari, 4 hari. Kalau terlewat itu tidak banyak. Kenapa? Sudah terbiasa, dan dia tidak perlu lagi ngitung nunggu 15 hari. Kebiasaan dia memang setiap bulannya 4 hari. Nah, dari 4 hari tersebut didapatkan 24 jam, maka dikatakan haid.
Tapi kalau di total tak sampai 1 hari 1 malam tadi, karena minimalnya darah yang keluar itu dikatakan haid minimal 24, maksimal keluarnya di 15 hari. Andai kata ada perempuan keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 15, setelah dihitung di total semuanya 24 jam, berarti kita kategorikan haid, ya. Hari 16 keluar masih, kan harusnya berhenti karena maksimalnya darah haid itu 15 hari. Hari 16 ke 16, tanggal 16 atau hari ke 16 keluar, ke 17 keluar, 18 keluar. Maka kalau di batas 15 hari tadi sudah terpenuhi, yaitu 24 jam, maka dari tanggal 1 tanggal 15 dihukumi haid. Yang 16, 17, 18 itu istihadah. Artinya kalau sudah sampai di 15 dia sudah suci. Kalaupun dia keluar dia harus mandi, wajib sholat, karena dia bukan haid. Haid itu kan 15 saja hari batasnya. Lah sementara dia hari ke-16 keluar, 17 keluar, 18 keluar. Berarti yang 15 ke bawah haid. Yang 16 sampai 18 itu istihadah. Orang istihadah nanti ada pembahasannya. Secara globalnya dia wajib sholat, kalau puasa dia wajib puasa. Lantas bagaimana dengan darahnya? Darah itu bukan darah haid. Nah, hanya untuk ibadah khususnya sholat, bagi perempuan yang istihadah tadi dia ada syarat-syarat tersendiri. Insya Allah nanti di penghujung ini akan kita bahas, akan disebutkan tata caranya. Nah, itu terkait dengan maksimalnya haid. Wa ghalibuhu, adapun kebiasaan, ghalib itu kebiasaan, artinya lumrahnya atau umumnya haid itu terjadi berkisar di antara situn au sab'un, antara 6 hari atau 7 hari. Memang lumrahnya begitu. Subhanallah ya. Haid ini atau penghitungan haid ini istiqra'nya Imam Syafi'i. Istiqra' itu penelitian kalau bahasa kita. Hasil penelitian Imam Syafi'i terkait dengan penghitungan haid ini. Kalau haidnya memang sudah tertera dalil. Cara penghitungan haid ini itu istiqra'nya Imam Syafi'i. Istiqra' itu kalau kita bahasakan sekarang penelitian. Datang beliau ke beberapa daerah kemudian meneliti, karena biasanya setiap daerah apalagi negara itu berbeda-beda. Iklim itu mempengaruhi. Iklim, bahkan tidak usah iklim, tubuh kita ini sehat dengan tidak sehat biasanya memberikan efek dampak kepada masa haid. Ada orang sehat bisa jadi lamban dia masa haidnya. Ada yang kadang-kadang segar badannya, bisa cepat. Itu diantara juga mempengaruhi. Nah, ini subhanallahnya penelitian Imam Syafi'i yang diteliti kan orang Arab. Harusnya tidak cocok dengan kita untuk orang Indonesia. Tapi subhanallah perkiraan beliau terkhusus terkaitnya lazimnya, makanya beliau mengatakan lumrahnya, umumnya haid itu antara 6 sampai 7 hari. Memang di beberapa negara, bahkan boleh kita sebutkan di seluruh dunia ini, perkisaran itu tidak jauh dari itu. Padahal yang diteliti ketika itu di Baghdad sana, di Arab, bukan di kita. Tidak sempat Imam Syafi'i datang di Indonesia. Tidak tahu Indonesia ada apa belum waktu itu. Tapi cocok, sesuai. Nah, ini salah satu kalau kita kata, kalau di zaman Nabi ini kan wahyu. Di zaman ulama ini, para ulama itu disebut ilham. Nah, ini memang bukan sesuatu yang sembarangan. Penelitian bukan penelitian abal-abal ini. Nah, kalau sekarang meneliti banyak abal-abal. Tidak ada yang ngesahkan, tidak ada yang benarkan, dia seorang benarkan. Nah, ini ada kadang-kadang. Tak kuliah, tak apa, tahu-tahu ngasih titel seorang. Banyak sekarang. Dibuatnya titel seorang. Kuliah tak ada. Macam-macam sekarang. Nah, salah satu ini istiqra' Imam Syafi'i. Subhanallah, berlaku sampai saat dan detik ini. Nah, ini salah satu boleh kita sebut dengan
bisa kita sebut dengan karamah. Hebat. Ini perhitungan cara yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Ya, wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebiasaannya, lumrah dan lazimnya haid itu berkisar di antara 6 dan 7, sekitar itu. Ada perempuan yang memang kadang-kadang sampai 8 hari, seminggu lebih. Ada. 12 hari pun ada. Dan itu memang kadang-kadang tergantung pribadi ya, pribadi orang memang, mungkin fisik dia kemudian agak berbeda, tapi yang jelas ada. Makanya Imam Ghazali paham, sebagaimana di kitab ini disebutkan wa ghalibuhu, kebiasaannya atau lazim atau bahasa kita umumnya. Ada di antara yang tak umum, tak biasa, yang masanya ada yang lebih cepat 2 hari ya, ada yang 2 hari, ada yang lamban 8 hari. Nah, ini perbedaan mungkin terkait dengan tadi itu, dari tubuh orang itu sendiri atau iklim dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kata ulama bahwa perbedaan haid ini juga salah satu di antara cara untuk untuk melihat atau gambaran untuk melihat kesuburan rahim. Karena kata ulama biasanya ketika masa haid seorang perempuan itu panjang, maka tingkat kesuburan rahimnya lebih subur daripada yang haidnya sedikit. Nah, hanya suami tak betah 8 hari, lagi 2 minggu. Ada perempuan haid 2 minggu. Ini tingkat kesuburannya kuat. Perempuan yang masa haidnya panjang, tingkat subur rahimnya kuat. Makanya secara definisi untuk haid itu kan definisinya damun jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Coba kalimatnya. Jadi perempuan yang haid itu sehat. Justru yang ketika dia tidak haid itu menunjukkan bahwa badannya tidak sehat. Itu yang saya katakan tadi di awal, terkadang masa lamban dan cepatnya itu kadang-kadang terkait dengan psikologi ke dia. Nah, kejiwaan seorang perempuan itu berpengaruh sekali. Nah, itu di antaranya. Jadi kita ulama tingkat kesuburan lebih subur. Itu hikmah di antaranya. Kemudian wa aqallu tuhri bainal haidhatin. Adapun batas minimal masa suci di antara 2 haid. Kan perempuan itu setiap bulannya haid. Nah, masa suci antara haid pertama dan kedua nanti di bulan berikutnya minimal, ini perlu juga ini, minimal masa sucinya itu antara 2 haid itu 15 yauman, 15. Itu minimal. Jadi kalau ada perempuan haid, oke, katakanlah secara syarat sudah terpenuhi sehingga dia tercatat sebagai perempuan yang haid. Setelah itu suci dia. Nah, baru dapat seminggu suci, keluar lagi darah. Ini sudah bisa kita pastikan darahnya bukan darah haid. Kenapa? Minimal batas suci antara haid pertama dan bertemu kepada haid kedua itu 15 hari, sementara ini baru 8 hari. Maka suami kalau dia pandai, haid saya bang, enggak, aku tahu ilmu ini. Iya, karena belum sampai 15. Kalau yang ini hafal nih, ini ya karena yakin nih, dihafalnya nih. Masa suci itu minimalnya 15 hari. Nah, ini kita bisa mengambil kesimpulan hukum sendiri. Sudah terjadi tanggal 1, katakanlah haidnya 7 hari, habis itu kemudian suci. Nah, belum sampai dari masa suci dia, belum sampai 15 hari sudah haid lagi. Baik itu mungkin 7 hari, 8 hari, 9 hari, walaupun patokannya di bawah 15. Nah, maka
bisa kita simpulkan bukan darah haid. Darah apa? Berarti darah penyakit, istihadah. Kenapa? Karena masa suci itu minimal 15. Anda kata 15 hari kemudian perempuan suci daripada haid, 1 hari 2 hari sampai 15 hari 15 nya keluar, nah itu baru, nah, itu pun tidak boleh kita langsung hukumi ini haid, belum tentu. Kembali lagi ke awal, kita lihat keluarnya berapa, 24 jam enggak gitu. Oh berarti haid, bisa jadi dia walaupun datangnya darah berikut itu sudah melewati 15 hari, tapi setelah dihitung ternyata tak sampai 24 jam, juga bukan haid. Maka patokan awal tadi penting untuk mendeteksi darah yang berikutnya datang haid atau bukan. Oke, secara syarat antara 2 haid ini sudah terpenuhi. Apa? Dia sudah lewat 15 hari, sudah masa sucinya, datang darah, oh ini mungkin haid. Tapi tidak boleh kita katakan ini pasti haid, enggak. Tapi kalau tadi ada belum sampai 15 hari masa sucinya, baru 8 hari datang darah, itu baru boleh kita pastikan ini bukan haid. Tapi kalau datangnya setelah 15 hari datang darah, maka darah ini belum tentu haid. Kemungkinan besar memang haid, tapi belum tentu haid. Caranya bagaimana mau melihat haid dan tidaknya? Ya tinggal dilihat keluarnya sampai tidak 24 jam. Kalau sampai berarti haid, kalau bukan ya darah istihadah. Nah ini disebutkan di sini, pentingnya disebutkan batas minimal daripada batas minimal suci antara 2 haid, yaitu 15 hari. Nah, jadi hitungannya 15 hari. Dan selesai sudah bahasannya itu. Makanya saya katakan pembahasannya sedikit sini. Nah, kemudian wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Ketika seorang perempuan itu dikatakan haid sesuai dengan syarat-syarat tadi, katakanlah berarti sudah dihukum haid ya. Maka ada beberapa hal yang diharamkan bagi mereka yang sedang haid. Kalau mereka yang bukan haid, istihadah yang saya katakan darah penyakit tadi, yang salatnya wajib, puasanya wajib, hanya untuk salatnya ada syarat tersendiri, maka tak diharamkan apa-apa bagi dia. Ngaji boleh, ini salat saja boleh, apalagi ngaji. Nah, tapi ketika dia dikatakan seorang perempuan yang haid, maka ada beberapa hal yang diharamkan. Sebagaimana di sini, apa saja yang diharamkan terhadap perempuan yang haid? Disebutkan di kitab ini, yahrumu bihi, diharamkan dengan haid tersebut, terhadap perempuan yang haid tersebut, ma yahrumu bil janabah, hal-hal atau apa-apa yang diharamkan terhadap orang junub. Saya ulangi, kalau ada orang tanya apa saja yang diharamkan bagi mereka yang haid, maka jawabannya yang diharamkan bagi orang yang junub itu juga diharamkan bagi yang haid. Itu kalimatnya di sini dengan kalimat yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Hanya ada tambahan. Ada tambahan. Apa saja? Kemarin sudah bab junub, kemarin yang haram terhadap orang junub kemarin sudah kita bahas. Salat, tawaf, kan? Kemudian menyentuh Al-Quran, itu diantaranya. Maka di sini tidak perlu lagi beliau beberkan lagi karena sudah kita bahas. Cukup beliau mengatakan apa yang haram terhadap orang yang haid, yang haram terhadap perempuan yang haid, yang diharamkan terhadap orang yang junub. Tinggal lihat ke belakang yang diharamkan terhadap junub apa saja. Nah, saya pun tidak nyampaikan lagi biar tidak terulang. Kemudian ada tambahan untuk mereka yang junub, selain yang diharamkan bagi mereka yang junub, untuk yang haid ada tambahan. Apa tambahannya? Tambahan keharaman maksudnya, yaitu wa mururul masjid in khafat talwisuhu. Haram bagi seorang perempuan yang haid, selain yang diharamkan bagi yang junub tadi, maka diantaranya haram bagi dia untuk lewat di dalam masjid. Murur itu
maknanya lewat, nyebrang, itu lewat, lewat. Murur fil masjid. Kapan? In khafat talwisuhu. Coba lihat di terjemahan tuh. Haram bagi seorang perempuan yang haid untuk lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan darah haidnya dapat mengotori masjid. Saya ulangi, haram bagi perempuan yang haid selain salat, puasa dan seterusnya, haram bagi mereka juga untuk lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan dengan lewatnya perempuan yang haid tersebut dalam masjid dapat mengotori masjid. Ya, berarti kalau sekiranya tidak ada kekhawatiran mengotori masjid, berarti boleh, kan begitu? Karena haram itu kalau mengotori masjid. Jika dia khawatir darahnya dapat mengotori masjid, darah haidnya ya maksudnya. Tapi kalau seandainya tidak ada kekhawatiran darah tersebut mengotori masjid, maka boleh. Jangan lihat ya, kalimatnya boleh. Tapi ini lewat, disebut bahasa Arabnya murur. Kalau berdiam, menetap, duduk, tinggal, itu beda. Nah, ini yang seringkali disalahpahami dan cukup tersebar ini. Nah, di antaranya di universitas-universitas ini sudah memiliki pemahaman yang mengatakan tidak apa-apa perempuan di dalam haid di dalam masjid. Itu kan syaratnya kalau takut mengotori. Sekarang kan sudah aman, ada pembalut, ada ini, sehingga tidak apa-apa. Saya ungkapkan ini bukan dengar cerita orang, bukan. Jadi ketika di Masjid Al-Karim waktu kita ngajar, kemudian kok ada perempuan orang sholat kok tidak sholat, tapi posisinya di dalam masjid sambil megang HP. Nah, sambil nunggu lah pikiran kita. Kan rata-rata kan kita ini kalau nunggu kan tidak pegang tasbih. Sekarang nih, kalau orang dulu nunggu apa-apa megang tasbih, sekarang megang HP. Semua ustadznya ke siapa ke sama, ya kan? HP. Orang lebih baik ketinggalan dompet, jangan ketinggalan HP. Ketinggalan HP dia balik, ketinggalan dompet masih kadang-kadang. Nah, kemudian ketika ditanya oleh pengurusnya, betul pengurusnya saya kenal, loh, wah, kenapa tidak sholat? Yang bahkan main HP, bahkan satunya main laptop ketika itu, kan? Salat zuhur ketika itu. Oh, kami haid, katanya. Nah, loh kok di dalam masjid? Nah, ya tidak apa-apa, kata dia. Kan kami pakai, mohon maaf, pakai pembalut, aman. Nah, ternyata jadi karena yang pengurus agak comel sedikit, dapat di mana kau ilmu nih? Ya karena tak lazim, karena zaman-zaman dulu memang tidak pernah kita dengar gini-gini. Nah, dia bilang guru-guru kami begitu bilang. Nah, itu saya katakan bahwa ini sudah pahaman ini ternyata bukan hanya ini, memang sudah menyebar. Karena banyak juga di antara, untuk lebih meyakinkan saya mengatakan ini sudah menyebar, banyak orang yang bertanya, tidak apa-apa kan Ustaz? Ada orang yang majelis ilmu di dalam masjid, pengajian dan sebagainya, itu udah ngambil pendapat itu. Waktu yasinan dia tak yasin, tapi di dalam masjid. Kita tanya apa tak yasin? Haid. Loh kok dalam masjid? Tak apa-apa, kan sudah aman Ustaz. Nah, yang tak boleh itu kan takut mengotori masjid. Nah, dia lupa. Betul, alasan itu betul, cuman posisinya salah. Alasan tadi itu kalau sekiranya aman karena sudah diwakilkan dengan pembalut dan sebagainya,
Boleh dia katakan sekarang kan aman Ustaz, tidak masalah. Iya, tapi itu bukan terduduk di situ, itu khusus untuk orang yang cuma nyebrang, lewat. Makanya disebut murur. Dalam bahasa Arab tuh ada murur, ada al-muksu, ada al-ubur. Ini semuanya al-ubur wal murur itu sama, nyebrang, lewat. Biasanya lebih ke kalimat nyebrang itu dipakai ubur. Paham? Orang masjid itu kan biasanya kiri kanannya ada masjid nih identiknya, depan mihrab, belakang pintu kan, kiri kanan pintu, itu identik umumnya. Masjid mana pun kita lihat pasti ada pintu kiri kanan, kemudian pintu belakang. Nah, lewat itu kalau kita naruh sendal di sana, rumah kita di sini perempuan mau memutar masjid jauh, wah, nyebrang, numpang lewat, terus jalan ke sebelah, boleh gak? Boleh. Yang penting dia bisa meyakinkan kalau darahnya aman, tak mengotori masjid. Nah, itu kasusnya. Kalau tercogok di situ kata orang Pontianak, telepok di situ, tidak boleh walaupun aman. Nah, itu diantaranya. Nah, ini kayak di sini dia wal murur, wa mururul masjid in khafat talwisuhu. Ini makna syarat jika dikhawatirkan mengotori itu hanya untuk yang lewat, bukan yang berdiam, dalam masjid. Nah, itu tambahan yang pertama selain yang diharamkan terhadap menjunub. Yang kedua, wasaumu, haram bagi perempuan yang haid saum, puasa haram. Bahkan andai kata tinggal 5 detik lagi mau beduk puasa, haid dia batal. Tak ada istilah Allah nanggung, tidak ada, batal. Sudah, tidak usah ditolak. Kesal memang bila dari pagi nahan, paham, berkeringatan, tahu-tahu 5 detik lagi nak buka itu datang haid, ya sudah. Dan jangan khawatir pahalanya. Nah, kita ini kadang-kadang kesal, tapi kita lupa itu aturan agama. Yang kesal tuh kalau kita buat seorang, itu baru kita kesalkan. Nah, Allah nyesal aku buka tadi, nah, itu baru boleh nyesal. Kalau karena buka karena syar'i, tidak usah dikesalkan, itu rizik dari Allah. Kok rizik Ustaz? Nah, iya, pahalanya tak berkurang. Yang dikira bahwa Allah mau batallah pahala tadi, ini bukan, paham? Ini bukan togel, ini bab pahala. Semua yang kita lakukan Allah berikan balasannya, tidak ada yang sia-sia. Nah, orang tapi kesal Ustaz lah, masih gak kesal kita bilang pahala kau dapat, tapi kesal lah. Ente ni nak ibadah ini nak dapat apa? Dapat pahala, udah dapat. Apa lagi yang dikesalkan? Kalau bahasa orang tu, paham, kau kerja, paham, dengan aku, paham, tolong tak kau tebaskan halaman ku tu, paham, dari pagi jam 7, kalau kau balik jam 5, 3 juta. Besar banget. Jam 12 saya panggil, dah lah, baliklah. Allah, ngapa pula gitu? Paham? Enggak, duit kau tetap 3 juta, cuman ku suruh balik jam 12. Harusnya suka, tak usah balik langsung ngamuk-ngamuk di rumah. Kesal aku, seharusnya aku kerja sampai jam 4, ini jam 12 dapat 3 juta. Kata bini, memang abang kalau jam 4 dapat 6 juta. Enggak, tetap 3 juta. Ya baguslah sekarang balik. Nah, sama dengan gitu, paham? Ya, contoh mudahnya seperti itu. Masih tak paham ya, tak tahulah aku. Nah, ya, wasomu, kemudian talak haram hukumnya. Talak itu halal, hukum asalnya halal, tapi walaupun halal digarisbawahi bahwa talak itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Abghadul halal ilallah at-talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah talak. Laki-laki yang gentleman itu bukan laki-laki yang gampang mengucapkan talak. Nah,
talak itu biasanya terucap kena hawa nafsu, jarang orang. Boleh, karena itu adalah aturan syariat, tapi lazimnya kebolehan itu biasanya memang didorong hawa nafsu. Ya, kurang sabarnya kita, kurang ininya. Dari mana kita mengatakan itu hawa nafsu? Berapa banyak orang yang kemudian melakukan itu kemudian nyesal. Kalau betul-betul kena syariat tidak mungkin nyesal, tapi kena hawa nafsu, itu salah satunya untuk mendeteksi bahwa kita ini melakukan ini karena Allah atau bukan. Salah satu itu tadi. Biasanya gitu. Kalau dia kena syar'i, Allah, untung ku ceraikan dia. Kalau tak ada keparit hidup aku. Itu berarti karena Allah. Tahu-tahu cerainya bini, sukses pula bini. Tak ada laki-laki yang untung aku bercerai. Ngapa pula kaya dia? Hendak. Pasti apa yang kata? Nyesal aku, faham? Kalau aku sabar dikit, kaya aku. Itu berarti ciri-ciri memang miskin dah tu. Tak usah kerja dia pasti miskin. Ciri-ciri yang faham. Orang nak kaya dia lari. Talak ya, talak haram hukumnya, tapi tetap sah. Arti status talaknya tetap sah, jatuh kalau bahasa kitanya. Cuman pelakunya haram. Waliyadzubillah, Allah mahfadna iyyakum. Andai kata ada seorang suami mentalak istrinya di saat dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka sang suami mengucapkan talak di saat istrinya dalam keadaan haid dihukumi haram, berdosa dia. Hanya tetap jatuh talaknya. Kalau diucapkan talak satu, jatuh satu. Kalau talak dua, tetap dua. Pertanyaannya, kenapa kok diharamkan mentalak seorang perempuan di saat sedang haid? Jawabannya, karena memperpanjang masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu. Perempuan ketika dia ditalak, dia ada masa tunggu. Tak boleh kawin, tak boleh ini. Kalau nak kawin lagi dengan lain, tak boleh. Dia harus nunggu masa iddah. Itu 3 kali suci, salah satu quru'. Nah, kalau sekarang 3 kali suci itu gini, andai kata dia sekarang tidak haid, ditalak, haid, ya, habis tadi haidnya suci, hitung 1. Nanti bulan depan datang lagi haid, selesai haidnya suci dia 2. Nanti minggu depan lagi haid lagi, selesai haidnya suci 3. Artinya kalau kita hitung mudahnya 3 bulan berarti. Kalau dia sedang haid, dia kan sedang haid, maka haid yang ini tidak dihitung, nunggu dia suci lagi, haid suci hitung 1, kan panjangnya dia. Nah, itu disebut dengan memperpanjang masa iddah, dan itu salah satu di antara yang diharamkan. Talak. Kemudian wal istimta' bima baina surah wa rukbah, di antara yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Ini khusus laki-laki ini. Nah, apa itu istimta'? Istimta' itu kalau di terjemahan situ mungkin bersenang-senang ya. Coba lihat. Bima baina surah war rukbah, al istimta bima baina surah war rukbah. Oh, kok seram betul terjemahannya. Iya. Iyalah, bersenang-senang itu nikmat. Tidak ada orang bersenang-senang tak menikmati. Aku bersenang-senang tapi tak nikmat. Macam mana ini? Ya, tak bisa ya. Memang bersenang-senang identiknya dengan menikmati, betul. Istimta' itu maknanya sebenarnya banyak. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, makna istimta' itu maknanya bisa, mohon maaf, bisa jima, hubungan, bisa bersenang-senang atau bercumbu tanpa busana, itu istimta'.
artinya tanpa busana, itu disebut dengan istimta. Nah, yang dimaksud di sini diharamkan bagi perempuan yang haid untuk istimta, bersenang-senang. Ini kalimat istimta artinya tanpa ada penghalang, kulit temu kulit. Antara di mana diharamkan? Antara pusar dan lutut, itu batasannya. Besok beli kapo garis. Nah, yang haram di sini. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Andai kata ada suami mungkin istrinya haid, kemudian mau bersenang-senang main jempol kaki istrinya, ada apa-apa? Karena jempol di bawah lutut. Nah, main jempol atau pegang-pegang kuping. Kan? Nah, mau agak ekstrim lagi mungkin ciuman ini boleh. Nah, dan itu untuk membedakan Islam dengan sebelumnya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu, dan sekarang masih ada sekelompok mungkin suku ya yang mengadopsi zaman jahiliyah ini, tapi alhamdulillah Islam enggak. Zaman jahiliyah kalau perempuan itu haid, dia dikeluarkan dari rumah, ditaruh di gubuk, nggak boleh makan, diantarkan semua. Saya kemarin nonton ada satu suku ternyata melakukan itu. Itu berarti mengadopsi pahaman jahiliyah dulu, diasingkan. Itu dia, perempuan itu memang sebelum datang Islam memang dihinakan sampai dalam hal itu. Kenapa? Ketika mereka haid dianggap tidak ada gunanya. Islam tidak, bahkan bercumbu pun masih boleh. Hanya kenapa dilarang antara itu? Khawatir nanti terjadi hubungan. Karena ada syair mengatakan man hama haulal hima yushaku ayushiku ayyar ta'afihi. Orang yang main-main di pinggir jurang, dia khawatir masuk jurang. Tak perlu lagi saya jelaskan kan, man hama haulal hima. Nah, itu diantaranya. Nah, itu haram ya. Kalau kenapa? Karena khawatir nanti terjadi hubungan. Tapi yang dimaksud istimta' ini bukan hubungan, karena kalau berhubungan badan dah jelas haram. Ini maksudnya artinya bersenang-senang. Jadi Islam tetap menghargai perempuan, nah, walaupun dalam keadaan haid. Karena itu memang bukan keinginan mereka, itu adalah salah satu di antara yang Allah berikan kepada mereka. Wa yajibu 'alaiha, dan wajib atas perempuan tadi qada'us shaum duna shalah. Ketika perempuan haid, beberapa ibadah di antaranya puasa itu kan batal. Salatnya juga batal kalau datangi tengah salat. Kemudian kalau dia kalau dia haid atau masa haid, dia tidak boleh salat, bahkan haram salat. Jadi salat itu bukan hanya wajib, bisa jadi haram. Nah, haram salat. Apa pula haram? Ya bagi orang haid, oh kita bilang wajib salat. Ya bagi laki-laki, bagi perempuan yang tak ada halangan, haram. Nah, syariat mengatakan wajib atas perempuan yang haid untuk mengqadha puasa duna shalah, tapi tak wajib mengqadha salat. Ini diambil dari hadis Nabi SAW. Kata Sayyidina Aisyah kalau tidak salah, kunna, jadi para perempuan ini tanya kepada Nabi, wahai Nabi, semasa kami haid ini, kami kan meninggalkan puasa pas bulan puasa, kemudian kami meninggalkan sholat, wajib ke bagi kami untuk mengqadha? Dijawab oleh Nabi, apa kata Nabi? Kata Nabi, kalian tidak wajib mengqadha salat, hanya wajib mengqadha puasa. Dan ini yang disampaikan oleh Sayyidina Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintahkan Nabi, yaitu kami para perempuan, diperintahkan Nabi untuk mengqadha puasa, tapi tidak untuk mengqadha salat. Tapi orang sekarang kadang-kadang pintar ya. Loh Ustadz, katanya salat itu lebih afdal.
Kalau seluruh ibadah kita yang paling afdal kan sholat. Afdalu ibadati ummati as-salah. Paling afdalnya ibadah umatku sholat. Sholat itu paling afdal. Tapi kan aneh, kalau memang sholat itu yang lebih afdal, kenapa bukan sholat yang wajib diqadha? Kok puasa? Kan aneh ini. Seolah-olah menunjukkan puasa lebih tinggi. Kenapa? Puasa wajib diqadha, sholat kok enggak? Logikanya begitu kita. Nah, dijawab oleh ulama, kata ulama, dan ini hikmahnya. Paham? Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qadha bagi perempuan yang tidak puasa karena haid, sementara salat Allah tak tuntut untuk diqadha. Ternyata kata ulama, di balik syariat itu ada hikmah besar. Di antaranya Allah ingin menunjukkan betapa Allah memiliki kasih sayang khusus untuk para perempuan. Rahmatnya Allah untuk para perempuan. Kenapa kok dikatakan rahmat? Ya, kalau mereka diwajibkan mengqadha salat akan berat bagi perempuan. Kenapa? Karena sifat salat itu setiap hari 5 kali. Beratu. Dan mereka punya kebiasaan lain. Ini kan kalau salat sehari 5 kali kan boleh kita sebut kebiasaan, karena setiap hari kita lakukan. Dan perempuan ada kebiasaan lain, setiap bulan harus haid. Kalaulah haidnya 7 hari, dia 7 kali 5. Berapa 7 kali 5? Hah? 35 kali sholat setiap bulan perempuan harus mengqadha. Itu berat bagi perempuan yang cuma 5 dia kadang-kadang tinggal lah begitu. 37 berat. Sehingga rahmat kasih sayang Allah, karena memang haid itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi mereka, dan itu juga memberatkan bagi mereka, hanya memang sudah takdirnya seperti itu, sehingga dari sisi lain Allah berikan keringanan. Kalau bahasa mudah kita ya, adalah qadha puasa ya, sholat tak usah. Kenapa tidak semuanya saja? Nah, itu namanya diberi orang korting, apa kita bahasa Melayu tuh, diberi betis minta paha, apa nih? Iya, nah itu namanya. Allah berikan, Allah cuma minta qadha puasa. Kenapa? Sifat puasa itu setahun sekali. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Diambil 1 untuk puasa tinggal 11. Dalam sebulan perempuan haid katakanlah paling lama 7 hari. 7 hari dibagi 11 bulan. Masa tak bisa? Bahasa mudahnya, artinya perempuan itu tidak berat ketika dituntut untuk mengqadha puasa. Kenapa? Dia punya 11 bulan. Bisa bulan ini 1, bulan besok 1, tapi tidak boleh setengah ya. Puasa setengah hari, besok setengah hari, itu tidak ada. Artinya 1 itu 1 kan ringan lah. Kalau sholat numpuk dia 1 hari 5 kali. Kalau setiap bulan dia harus meninggalkan 7 hari, 7 hari kali 5, 35. Itu baru salatnya, belum ditotalkan rakaatnya. Itu kan hitungan salatnya 35 itu. Coba kalau dihitung total rakaatnya, oh tambah banyak. Nah, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad hanya meminta para perempuan untuk mengqadha puasa, tapi Allah berikan keleluasaan untuk tidak membayar atau mengqadha salat. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan salat tidak afdal, tetap statusnya lebih afdal. Hanya di balik itu adalah apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka. Cukup? Nah, nanti istihadah. Nah, istihadah ini cuma berjalan saja nih ya. Nah, ini perempuan istihadah nanti minggu depan lah. Minggu depan ini saya bahas cepat saja. Istihadah ini kan ketika dia berkaitan dengan sholat,
dia kan punya cara tersendiri. Itu saya katakan perempuan istihadah itu sama statusnya dengan perempuan suci, hanya bagaimana dia punya darah. Ada cara-cara. Nah, nanti bagaimana tata caranya untuk mereka yang sedang istihadah atau sedang pendarahan kalau bahasa kedokteran biasanya, maka ada cara tersendiri bagi mereka untuk bagaimana melaksanakan ibadah, cara mencucinya, kemudian cara menghalanginya atau membalutnya, nanti ada, insyaallah nanti minggu depan kita akan bahas. Baik, saya kira kita cukupkan dulu. Baik, nanti panjang buat lanjutkan. Baik, kita tutup sama-sama, sama seperti biasa ya. Kalau ada mau ditanyakan boleh nanti sambil santai kita. Namun sebelumnya kita tutup dulu, baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.